Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita kedatangan 6 tamu di saham consumer yang secara overall sebenarnya udah pada melewati batas MACD dan udah pada mulai hampir dead cross dan juga beberapa udah ada yang dead cross. Ya, pembahasannya kita bahas di berikut ini aja. Sebelumnya saya bakal ngasih tahu aja buat teman-teman yang belum masuk grupnya belajar saham, grupnya gratis. Belajar saham, belajar trading, di belajar trading grupnya gratis buat teman-teman yang mau masuk. Link kolom deskripsi, nanti insya Allah aku bakal kasih linknya di situ. Jadi di sini kita juga rekomendasi buat teman-teman dan ada beberapa rekomendasi teman-teman yang menarik juga, mungkin bisa teman-teman pantau juga kayak gitu. Seperti contohnya ini punyanya Jamal dan ada punya beberapa dari punyanya Toge dan punya Timun dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri. Nanti tinggal teman-teman masuk dan cek di deskripsi aja, nanti bakal masuk di linknya belajar trading. Kayak gitu ya buat teman-teman. Jadi kita bahas di saham consumer. Yang pertama ada Unilever, di mana hari ini Unilever naik. Dia asingnya dia net sell, tapi pasar negonya net buy. Ya mungkin yang digunakan bukan sebagian, rata-rata kita adalah di regular market seperti itu. Jadi kita kesampingkan di foreign buy-nya terlebih dahulu, foreign nego. Jadi kalau kita lihat hari ini Unilever sempat merah sekali, terus dibawa terbang sampai 2,3 sekian persen gitu kalau nggak salah. Tapi secara secara pembelian menurutku tidak cukup menarik, di mana KZ juga hari ini distribusi, di mana kita ketahui sendiri sebelum-sebelumnya KZ pembelian paling banyak di Unilever baru sempat naik. Kalau belum KZ belum naik, biasanya kayak gitu di Unilever. Jadi menurutku walaupun sekarang ada siapa BK ya hari ini ya kalau nggak salah. Hari ini BK, CC, tapi menurutku masih belum menarik. Ya kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri deh, kalau kita lihat dia juga didistribusi 11 triliun, 11 triliun, 11 billion. 11 billion, terus secara asingnya dia juga didistribusi cukup masif menurutku. Jadi menurutku masih belum 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 enak untuk dilihat kayak gitu kan. Belum ada sinyal buy kayak gitu. Tapi harusnya dia kalau seumpama udah mendekati 4.500 kita baru bisa cek apakah 4.500 volume terus akumulasinya udah mulai bagus atau belum. Kalau belum ya dia bakal menguji ke area 4.200 lagi. Bahkan mungkin ke 4.000, ya mungkin jangan sampai lah. Semoga aja di 4.500 ada pantulan. Seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu di area 4.000 lagi atau melanjutkan downtrend dia, jangan-jangan. Jangan sampai ya. Jangan sampai dia melanjutkan downtrend dia, sudah cukup gitu kan kita melihat downtrend dari Unilever sendiri. Tapi menurutku untuk sampai saat ini menurutku belum cukup menarik untuk kita koleksi-koleksi kembali. Nah, di sini. Ya kalau seumpama dia mau masuk dari zona downtrend dia lagi, ya dia harus jebol ke 4.000 lagi. Jangan sampai kayak gitu kan. Biar bisa scalping cantik kita di sini. Jadi gitu untuk Unilever. Secara MACD dia udah aku bilangin tadi, rata-rata di consumer udah mulai dead cross, terutama dari Unilever juga. Di 2 hari kemarin dia udah mulai dead cross untuk MACD-nya, dan sekarang dia naik dengan volume yang kecil. Ya berarti ada kemungkinan dia masih melanjutkan penurunannya besok. Kayak gitu ya buat teman-teman untuk Unilever. Lanjut ke saham berikutnya ada Indofood, di mana Indofood hari ini sempat merah dan ditutup di area hijau kayak gitu. Kalau kita lihat asing net buy, pembelian paling banyak KZ, YU, ZP. Wah, broker besar-besar semua. Penjualannya DX, BK, PD, PP. Ya, mungkin di belakang-belakangnya jadi ekor-ekornya agak kecil-kecil. Seharusnya udah bagus, tapi kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk INDF, dia didistribusi sama bandarnya. Nah, ini dia. Dia didistribusi sama bandarnya, tapi asing hari ini mulai masuk. Ya, tergantung teman-teman mau lihat yang mana. Tapi secara akumulasi bandarmologinya secara 20 hari masih akumulasi, tapi beberapa hari ini dia mulai didistribusi. Kayak gitu ya untuk INDF. Kita lihat dari teknikalnya untuk INDF ini dihilangin dulu aja deh.
INDF kita lihat dari teknikalnya. Nah, ini dia. INDF dia berada di area neckline yang kemarin sempat dibuat di area double bottom, tapi ternyata dia kenaikannya ya cuman ke arah 6.900 sekian gitu kan. Dan dia udah mulai dead cross untuk MACD-nya. Ya, kalau kita lihat harusnya dia masih bisa melanjutkan penurunan dia. Ya, semoga aja besok dia false breakdown kayak gitu. Jadi di bawah naik ke 6675 lagi, ke atas 6675. Atau dia dibawa ke atas MA5 dia. Karena hari ini juga dijagain. Dia tutup pas di support dia hari ini. Dan juga tutup pas di MA5. Ya semoga aja besok dinaikkan ke 6700 kayak gitu. Dan semoga besok mulai akumulasi lagi untuk bandarmologi di INDF. Targetnya ya masih ke arah 7.000. Kalau 7.000 belum jebol itu bakalan susah lagi. Ya nanti kalau 7.000 udah mulai jebol dia bakal naik ke 7.500 dan 7.700 sekian. Seperti itu ya untuk INDF. Lanjut ke berikutnya ada ICBP. ICBP hari ini juga ditutup kuning. Kalau kita lihat di sini di bitnya juga lumayan banyak. Bitnya lumayan tebel, tapi nggak tahu bakal dibawa kemana. Kalau kita lihat hari ini single player ternyata DX akumulasi paling banyak. DX akumulasi paling banyak, foreign buy 36 billion. Kalau kita lihat secara broker summary-nya juga ICBP berbalik sama INDF tadi. ICBP hari ini net buy bandarnya. Beberapa hari ini juga bandarnya net buy. Asing juga net buy cukup banyak di ICBP. Harusnya di minggu ini dia bisa mengalami kenaikan karena kalau kita lihat menggunakan teknikalnya dia deket-deket area neckline dia ICBP nih. Nah ini dia deket-deket area neckline dia di 9.000 sampai 8.975. Itu area neckline dia. Area yang paling enak untuk dibeli di area situ. Nah, kelanjutannya dia gimana ya? Kelanjutannya kalau dia naik ke situ dia bakal naik ke 9.500 sampai 9.800. 9.800 jebol dia lanjut ke 10.000. Tapi jangan terburu-buru. Seperti yang saya bilang, garis biru dengan garis merah sudah mulai menguncup. Udah mau membentuk dead cross walaupun hari ini belum dead cross. Ya kalau seumpama besok naik lumayan tinggi nggak jadi dead cross. Tapi kalau seumpama besok naiknya cuma 1 tick 2 tick, volumenya tinggi juga, ya dia bakalan membentuk dead cross dia besok. Jadi kayak gitu. Mungkin hati-hati buat besok ICBP. Kalau dia turun ya dia turun ke arah neckline, kalau naik dia area targetnya ke 9.500 sampai 9.800. Kayak gitu ya buat teman-teman untuk ICBP. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ACES, di mana ACES hari ini mengalami penurunan juga, tapi akumulasinya lumayan enak sama BK, ZP, YU, penjualan PPCC. Kalau kita lihat asing net buy, kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri sebenarnya ACES sepertinya didistribusi sama bandarnya. Karena bandarnya nggak terlihat. Iya, didistribusi tapi tipis. Didistribusi tipis, asing net buy secara akumulasi berturut-turut 1, 5, 10, 20. Kalau kita lihat untuk bandarmologinya 100 hari 5 harinya dia masih didistribusi. Kalau kita lihat ACES, kita terakhir ACES beli di 1.300-an, beli di tengah-tengah sini dan sekarang jebol ke sini. Ya buat teman-teman yang mau hold silahkan, tapi tetap gunakan trailing stop kalau seumpama jebol di area 1400-nya. Dan juga udah mau membentuk pola dead cross juga untuk ACES seperti itu nih. MACD udah mau membentuk dead cross, dia udah berada di bawah MA5. Terus support dia di 1410 juga dijebol. Ya dia kalau 1400-nya dijebol ya mending di taking profit dulu aja yang kemarin. Kayak gitu. Ya semoga aja besok ada pembalikan arah untuk saham-saham dari consumer good. Seperti itu ya buat teman-teman. Lanjut ke saham Mayora. Di saham Mayora hari ini hijau sampai jam 2 dan akhirnya ditutup dengan merah. Kalau kita lihat asing net buy sama seperti yang lainnya, pembelian paling banyak CC, DX, DH, ZP, penjualan paling banyak RX, KZ, BQ, PD. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Mayora sendiri distribusi sepertinya.
Nah, iya, distribusi cukup besar, bukan cukup besar, cukup masif, 1 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari. Tapi asingnya masuk ya cukup lumayan kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, mayornya ada di berapa sih titik terendah dan titik tertinggi dia. Nah, dia sebenarnya ada support di 2300. Karena support kemarin di 2440 dijebol. Jadi teman-teman masih perlu hati-hati. Dimana kemarin dia sempat dead cross 2 hari yang lalu. Oh, kemarin dia sempat dead cross dan akhirnya dia jebol di area support dia. Ya kelanjutannya kalau dia nggak mampu nembus ke 2400 lagi, ya jangan sampai 2400-nya dijebol gitu aja kan. Kalau enggak dia masuk area sideways lagi di 2300 sampai 2440 kayak gitu untuk Mayora. Dia hari ini volumenya juga kecil lumayan. Semoga besok dia naik kayak gitu biar ada pembalikan dan dia tutup di atas MA5 dan juga dia tutup di atas support hari ini yang besok bakal menjadi resisten dia. Jadi gitu untuk Mayora, sebenarnya kalau dia naik bisa ke 2600 dan kemarin udah sempet hampir menyentuh 2800 dan akhirnya ditutup jarum di sini. Ditutup jarum, sempat naik tinggi, ternyata ditutupnya rendah sangat. Seperti itu ya buat teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham terakhir ada Kino, di mana saham paling lambat di saham consumer, di mana pembelian paling banyak NI, SQ, TP, dan juga penjualan paling banyak Indo Premier Sekuritas. Kalau kita lihat ya asing net sell, ya kan, asing net sell cukup tipis. Kalau kita lihat weekly, monthly, ya di situ-situ aja sebenarnya, nggak pergi-pergi jauh kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, kenapa jadi Aces Kino untuk, nah ini ada di support 2100. Kalau 2100 jebol dia bakal masuk ke area sideways dia lagi ke 2050. Dan waktu itu kita sempat ngobrol di area 2000 dan sekarang udah 2120. Ya berarti udah sekitar 5-6%-an. Kayak gitu ya buat teman-teman untuk Kino juga sebenarnya dia harusnya udah masuk ini sih. Nah, ini dia. Nah, di sini dia. Harusnya dia tetap sideways di area 2120. Nah, di sini 2000 di atas 2100 ya. Di atas 2100 ya kita lihat aja 2000. Kalau seumpama dia jebol 2100 di sini, dia bakal kemungkinan kembali lagi ke 2050. Kayak gitu ya. Dia tapi kalau kita lihat MACD-nya dia masih tajam menuju ke atas. Harusnya mungkin ada peluang naik ke 2200 gitu untuk saham yang terakhir di consumer good. Tetap gunakan money management baik-baik buat teman-teman di bulan Desember, kali aja kita bisa meraup banyak saham di bulan November dan akhirnya menemukan Windows dressing di bulan Desember kayak gitu ya. Itu dulu buat teman-teman. Tetap gunakan analisa dari teman-teman dan semua yang saya obrolkan di grup maupun di sini semua disclaimer on. Terserah teman-teman. Jadi gitu dulu aja. See you next time. Bye bye.